Anda kembali di Nusantara Siang, pemirsa. Investasi bodong masih terus bermunculan di Indonesia. Untuk menarik nasabahnya, tak main-main pelaku mengusung konsep berembel-embel syariah. Investasi syariah memang memiliki daya tariknya tersendiri. Bagi umat muslim atau kalangan tertentu, konsep syariah bisa saja memberikan kepercayaan lebih karena investasi dijalankan sesuai dengan prinsip dan hukum Islam. Lantas bagaimana menelisik investasi yang merujuk pada investasi bodong? Selengkapnya kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Dan saat ini sudah terhubung bersama kami melalui saluran Zoom Ibu Prita Gozi, sebagai pengamat keuangan. Ibu Prita, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Kira. Baik, Mbak Prita, mari kita langsung ke pertanyaan pertama langsung ya Ibu. Kasus investasi bodong berkedok syariah Kampung Kurma saat ini kan sedang ramai diperbincangkan ya Ibu. Sebelumnya kita juga tahu bahwa kasus investasi bodong berkedok agama itu ada First Travel, Abu Tours, dan lain sebagainya. Bagi masyarakat awam sendiri bagaimana melihat ciri-ciri investasi bodong berkedok syariah ini? Oke, pertama pada saat kita mau melihat apakah potensi investasi ini memang sesuatu yang real atau sesuatu yang khawatir nanti berkedok untuk penipuan. Nomor satu, Anda harus lihat imbal hasil yang ditawarkan. Jadi kalau kita mendapatkan tawaran investasi, kemudian ada imbal hasil yang dijanjikan, maka segala imbal hasil yang berani dijanjikan itu harusnya tidak lebih dari suku bunga deposito. Itu adalah kewajarannya seperti itu. Sehingga pada saat ada janji pengembalian investasi yang jauh di atas suku bunga deposito, di situ kita mesti waspada. Karena hampir tidak ada imbal hasil investasi yang bisa dijanjikan selain daripada kalau Anda mengambil dari lembaga keuangan seperti obligasi ataupun surat berharga negara retail. Nah, itu adalah patokan yang pertama. Patokan yang kedua, Anda harus lihat juga siapa pengelola dana atau yang menghimpun dana masyarakat ini, apakah memiliki izin atau tidak. Karena semua lembaga yang memang menghimpun dana masyarakat perlu mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Dan juga mungkin kalau berada dalam naungan institusi yang berbeda, maka bisa jadi nanti instansi atau lembaga pemerintahannya juga yang mengawasi, otoritasnya akan berbeda. Mungkin dua hal itu dulu Mbak Kira yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melihat sebagai saringan pertama. Baik. Untuk selanjutnya, memang prinsip ekonomi syariah itu sebenarnya seperti apa dan bagaimana memperoleh keuntungannya, Mbak? Oke, sebenarnya kalau berbicara tentang bagaimana investasi yang sesuai dengan syariah itu akad transaksinya banyak sekali ya. Jadi kalau berbicara akadnya sesuai syariah enggak, ya bisa aja iya aja bisa aja gitu. Tetapi kan sekarang juga ada sesuatu yang disebut dengan goror dan maisir. Maisir itu adalah mengambil resiko yang berlebih-lebihan, kalau goror itu adalah ketidakjelasan. Jadi sebenarnya ini juga bisa kita pakai gitu ya sebagai saringan juga. Apa sih maksudnya goror? Misalnya, Anda tidak pernah lihat lokasinya seperti apa, Anda nggak tahu ini siapa yang mengelola, Anda nggak jelas laporan keuangannya seperti apa, hanya berdasarkan katanya. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang sudah penuh dengan ketidakjelasan. Jadi kalau sudah tidak jelas seperti itu, lebih baik kita hindari. Kemudian maisir itu adalah mengambil resiko yang terlalu berlebih-lebihan, atau sampai bahasanya itu adalah spekulasi. Beberapa orang mengartikan itu sebagai judi. Nah, sebetulnya apa sih maksudnya di sini? Dan ini sebenarnya balik lagi ke konsep yang tadi awal, imbal hasil yang sangat berlebihan. Misalnya, Anda punya uang Anda cuma ada 100 juta. Lalu Anda pakai 100 juta itu karena Anda tergiur dengan imbal hasilnya, semuanya dimasukin ke ke dalam investasi tersebut. Berarti kan di situ aja dari sisi rumah tangga Anda udah mengambil resiko yang berlebihan. Lalu Anda tergiur dengan imbal hasil yang sangat luar biasa, padahal tidak jelas gitu loh. Sebelumnya itu goror, ya udah itu sangat spekulatif. Nah, kalau kita berpegang pada prinsip keuangan syariah, harusnya dua alarm tadi udah membuat kita berhenti di situ untuk tidak melanjutkan. Baik, memang informasi mengenai literasi keuangan syariah juga perlu ditingkatkan begitu ya Mbak ya. Dan selanjutnya bagaimana sebetulnya skema-skema investasi yang sebenarnya ditawarkan setiap investasi legal Mbak?
Nah, ini kan menarik ya. Kalau kita berbicara investasi di sini ada penyedianya itu lembaga perbankan. Kalau lembaga perbankan itu pengawasnya siapa sih? Ya Bank Indonesia. Itu kemudian di situ juga nanti ada OJK juga di situ ya. Kemudian apa saja ditawarkan biasanya deposito. Nah, kalau deposito itu memang dijanjikan karena jelas gitu loh dan itu hanya untuk 12 bulan paling maksimal. Lalu penawaran kedua biasanya ini berhubungan dengan pasar modal. Nah, ini misalnya investasi saham, kemudian investasi berbasis pendapatan tetap yaitu obligasi dan lain-lain gitu. Kemudian ada waran apa segala macam. Nah, itu banyak ya. Kalau dijelasin sekarang panjang sekali. Itu pengawasannya juga sangat jelas gitu ya. Kemudian yang ketiga biasanya ini yang berbasis aset real. Nah, ini memang agak susah nih kayak misalnya properti, kemudian emas dan lain-lain. Nah, kalau ini sebenarnya cara termudahnya adalah membeli dari tempat yang terpercaya. Kemudian kita pegang sendiri barangnya. Jadi memang sudah kita amankan lah barangnya di sisi kita. Lalu banyak lagi sebenarnya sekarang penawaran karena sekarang zaman digital, ada aset digital, kemudian juga ada peer-to-peer lending di mana semuanya itu harus Anda berhati-hati karena risikonya juga semakin besar. Kira-kira seperti itu. Baik, untuk dari skemanya sendiri apakah bisa dilihat Mbak dari skema apakah investasi ini bodong atau tidak dari skema yang ditawarkan begitu oleh investasi? Oke, sebenarnya sih kita bisa waspada. Jadi kita tuh sebetulnya dengan teknik yang tadi saya sebutkan di awal yaitu pertama, pada saat imbal hasilnya terlampau tinggi, maka Anda harusnya tuh curiga dari mana sih dia bisa mendapatkan imbal hasil yang setinggi ini dan itu karena dijanjikan ya. Jadi bukan cuman kayak potensi tetapi itu sesuatu yang dijanjikan. Anda mesti pahami betul nih dapetnya dari mana. Apalagi kalau itu jangkanya panjang. Kemudian yang kedua, Anda tuh bisa lihat juga dari sisi legalitasnya. Ini legalitasnya apa gitu, apa cuma PT atau cuma apa. Nah, ini Anda mesti hati-hati. Artinya resiko di tangan Anda sendiri. Kalau Anda masukin semua uang Anda, ya itu risiko Anda. Terus yang ketiga, Anda mesti lihat apa sih ciri-ciri skema investasi bodong. Biasanya ada dua. Yang pertama, itu sistemnya sistem piramida. Jadi kayak member get member gitu. Jadi kalau aku ajak Mbak Kira, misalnya saya ajak Mbak Kira, kemudian masukin dong ke sini, kemudian saya dapat sesuatu dari situ. Nah, itu sebenarnya masih curiga tuh. Ini berarti sebenarnya saya tuh dapat keuntungan dari mana? Apakah hanya ngajak orang? Yang kedua, itu skema Ponzi. Nah, Ponzi ini biasanya menggunakan tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati dan lain-lain yang membuat orang tuh akhirnya tertarik gitu loh. Nah, Anda mesti agak waspada nih kalau tiga hal ini tadi itu sudah ada di depan mata Anda. Nah, kalau misalnya ternyata ini sebenarnya enggak, ini emang investasi betulan, terus ternyata gagal bayar, nah itu sebenarnya beda lagi ceritanya, karena namanya bisnis juga bisa gagal bayar, begitu mungkin bukan penipuan, tapi gagal bayar. Pertanyaannya, kenapa Anda mau masukin semua uang Anda di sebuah bisnis yang prospeknya tuh sangat-sangat beresiko tinggi gitu. Baik Mbak, jadi memang sangat beragam sekali ya Mbak ya untuk dari skema investasi ini. Dan untuk skema investasi apa sih yang sering ditemui dalam investasi bodong ini agar pemirsa di rumah juga dapat familiar dengan modus-modus investasi dan selanjutnya dapat menghindari hal tersebut begitu Mbak? Oke, di masa lalu biasanya nih nomor satu yang paling sering itu adalah arisan online. Jadi kita tuh nggak tahu gitu nih bandarnya siapa, pesertanya siapa dan lain-lain. Nah ini konsepnya money game, bener-bener masukin uang segini ya, 7 hari kemudian dapat hadiah apa. Aduh, yang seperti itu jauh-jauh deh. Terus Anda misalnya bilang, tapi tetangga saya dapat, itu dia caranya untuk menarik makin banyak orang, dia akan kasih. Yang kedua, ciri-cirinya biasanya dia bentuknya itu kayak ada investasi di satu tempat, tapi Anda nggak pernah tahu gitu loh, itu sebenarnya apa. Mungkin cuma dilihat dari depan, ada fotonya, tapi dalamnya kayak apa Anda nggak tahu. Terus yang ketiga, ciri-cirinya lagi tuh biasanya bisnis-bisnis yang tiba-tiba tuh bisa gampang menjamur lah. Jadi ini hampir serupa dengan franchise, tapi bukan gitu. Seperti MLM begitu ya Mbak ya? Itu salah satunya. Ya. Baik, untuk bagi masyarakat awam sendiri, Mbak, yang ingin memulai investasi, karena kan sekarang literasi informasi sudah sudah tersebar di mana saja, seperti di internet, dan sekarang investasi sendiri sudah menjadi tren begitu ya, Mbak ya. Dan untuk bagi masyarakat awam yang ingin memulai investasi, itu apa saja yang harus diperhatikan di awal, dan bagaimana tipsnya begitu, Mbak? Pertama, Anda harus tahu dulu kenapa Anda mau berinvestasi. Tujuannya kan kita konsepnya misalnya mau untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dana pendidikan anak, atau misalnya Anda mau beli rumah, dan lain-lain. Yang kedua, investasi itu harus sabar. Jadi kalau Anda mengharapkan investasi sekarang, bulan depan uangnya berkali-kali lipat, itu namanya spekulasi, alias ya hampir mirip sama judi lah. Yang ketiga,
Anda harus paham profil resiko. Jadi bukan kata orang, tetapi sesuai dengan apa yang kita pahami. Baik. Yang keempat, jangan menggunakan semua uang yang Anda punya. Jadi pastikan uangnya itu harus tersebar. Yang terakhir, dana darurat. Jangan berinvestasi sebelum punya dana darurat. Baik Mbak Prita, kita harus break sejenak. Setelah ini kita lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami akan kembali. Pemirsa, Anda kembali di Nusantara Siang. Mbak Prita, mari kita lanjutkan perbincangan kita tadi. Tadi kan kita sudah berbicara mengenai skema investasi yang mana itu sangat banyak juga ya Mbak Prita, dan butuh literasi informasi yang cukup untuk seseorang yang ingin memulai investasi seperti itu ya Mbak ya. Dan untuk jenis investasinya sendiri itu apa yang aman bagi pemula Mbak Prita? Oke, pemula itu kan berarti dia pengetahuan dasarnya juga mungkin masih minim, maka pintu masuknya itu sebetulnya lebih baik mencoba dulu dari perbankan. Jadi bisa membuka deposito. Jadi deposito itu sarana belajar yang baik karena deposito kan menahan diri kita untuk tidak menggunakan uangnya untuk jangka waktu tertentu. Nah ini penting supaya orang paham bahwa investasi itu butuh waktu. Lalu naik kelas lagi adalah emas, karena semua orang di sini cukup paham dengan emas. Emas itu bisa sangat membantu kita karena emas memiliki kenaikan yang biasanya sedikit di atas inflasi. Bahkan untuk kasus-kasus tertentu seperti di masa pandemi kemarin, emas bisa kenaikannya jauh di atas inflasi. Jadi ini juga merupakan sarana berinvestasi yang baik untuk para pemula. Nah, setelah sudah memahami dan memang sudah bisa mulai mengatur bagaimana pengaturan keuangannya, maka baru bisa naik kelas lagi, Mbak, masuk ke pasar modal. Nah, pada saat masuk ke pasar modal, saya akan sarankan untuk startnya dengan reksadana terlebih dahulu. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan reksadana itu menghimpun dana masyarakat, kemudian dikelolakan oleh manajer investasi. Jadi, orang yang punya dana ini tidak perlu punya pengetahuan yang sangat luar biasa, tetapi dia menitipkan uang yang dimilikinya untuk dikelola oleh si manajer investasi. Nah, menyenangkannya kalau menggunakan reksadana adalah semua manajer investasi yang boleh menerbitkan reksadana itu biasanya sudah mendapatkan lisensi dan juga pengawasan dari otoritas jasa keuangan. Jadi dalam hal ini sebenarnya sih tidak bukan merupakan skema penipuan kedok investasi. Nah, kalau Anda sudah melakukan 3 hal itu, baru nanti kita bisa bicara lebih lanjut lagi mengenai saham, atau bahkan aset digital, aset-aset lainnya, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Baik Mbak Prita, untuk itu kan mungkin untuk investasi yang aman bagi pemula begitu ya Mbak. Tapi sebetulnya menurut Mbak Prita sendiri itu apa sih instrumen investasi yang paling menguntungkan begitu secara umum? Nah, kalau investasi yang paling menguntungkan itu sebenarnya tergantung dari diri kita masing-masing. Kenapa? Karena kalau berbicara saham menguntungkan nggak? Iya, tetapi sahamnya seperti apa? Terus emas bisa menguntungkan nggak? Iya, tetapi Anda harus pegang selama sekian lama. Properti menguntungkan nggak? Bisa kalau laku disewa. Jadi banyak hal yang membuat investasi itu menguntungkan. Dan saya tidak bisa menjawab investasi mana yang paling menguntungkan karena itu akan menyesatkan bagi para pemirsa. Jadi yang saya bisa bilang adalah Anda harus tahu dulu apa yang mau Anda kejar. Contoh, Anda mau kejar aset Anda harus di atas inflasi. Paham nggak inflasi Indonesia sekarang itu hanya sekitar 1,6%. Jadi, kalau investasi yang Anda ambil sudah di atas 1,6% setahun, berarti itu Anda udah untung. Itu satu. Terus yang kedua, Anda bisa untung itu kalau Anda mau menunggu selama sekian bulan atau sekian tahun. Nanti kalau Anda sabar, Anda juga pasti akan untung. Jadi semua aset investasi Mbak, prinsipnya akan menguntungkan dari calon investor. Tapi karena sekarang lagi masa pandemi, mungkin saya akan saran untuk tidak menanamkan uang Anda di investasi yang berisiko tinggi. Karena kalau Anda nggak paham, bukannya untung, malah jadi buntung. Oke, baik Mbak Prita. Untuk itu pemahaman yang mendalam mengenai investasi sendiri itu sangat diperlukan ya Mbak, apalagi bagi pemula seperti itu Mbak. Dan untuk pendapat dari Mbak Prita sendiri, jika disuruh memilih lebih menguntungkan mana antara investasi atau menabung, seperti itu Mbak Prita? Nah, pastinya investasi. Konsep menabung adalah mengumpulkan uang supaya uangnya terkumpul, kita bisa membeli barang yang lebih besar dibanding dengan penghasilan sebulan kita. Sedangkan
Sedangkan kalau konsep investasi adalah menumbuhkan uang, jadi beda. Nah, pastinya karena tumbuh itu akan beda-beda sesuai dengan aset investasi yang dipilih. Ada yang tumbuhnya cepat, ada yang tumbuhnya lebih lambat, ada yang tumbuhnya bisa tinggi sekali, tetapi ya setiap ada gelombang atau goyangan angin, ya pohonnya bisa jatuh gitu loh. Jadi dia berisiko tinggi. Otomatis semua orang kalau ditanya mana lebih baik, dua-duanya baik. Karena setiap orang itu pasti membutuhkan untuk nabung dan dia juga butuh berinvestasi. Baik, terakhir Mbak Prita, dalam kondisi keuangan yang tidak stabil saat ini ya, pada saat kondisi pandemi saat ini, menurut Mbak Prita sendiri bagaimana caranya mengelola keuangan dengan baik di saat seperti ini, Mbak? Oke, nomor satu, Anda mesti paham sumber pemasukan Anda dari mana saja. Kalau memang sumber pemasukan Anda nih, misalnya berpotensi maaf, terkena PHK, atau misalnya jualan Anda itu bisa seret dan lain-lain, maka Anda harus kreatif untuk membuka keran-keran penghasilan yang baru. Yang kedua, Anda mesti memahami pola pengeluaran di rumah tangga. Nah, banyak orang yang bilang bahwa, aduh nggak bisa dikecilin lagi. Ya kalau nggak bisa dikecilin, berarti seluruh anggota keluarga itu harus berdaya. Lalu kalau misal ternyata masih bisa dihemat, maka itu lebih baik. Lalu yang ketiga, jangan sekali-kali mau pikir melipat gandakan uang. Investasi itu bukan persugihan. Jadi Anda harus memahami bahwa investasi itu butuh kesabaran. Ada orang memang yang dia beruntung beli murah, tiba-tiba harga tinggi dia jual. Tapi keberuntungan itu tidak mungkin terjadi terus-menerus. Jadi jangan gunakan itu sebagai patokan untuk menjudikan atau menggamblingkan uang yang Anda punya. Baiklah. Baik, terima kasih banyak Mbak Prita atas penjelasannya mengenai investasi. Ini merupakan hal yang perlu didalami lagi untuk masyarakat yang ingin memulai melakukan investasi. Terima kasih banyak Mbak Prita atas waktunya. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.